Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natma dengan NIM 2401301070. Jadi di sini saya akan melanjutkan soal case method pada yang sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 2 yang mana di sini tugasnya diketahui R3 merupakan uang vektor dengan hasil kali dalam Euclides. Misal saja hanya untuk soal ini kolom 4 dianggap nilai dengan variabel W. Yang mana baris pertama ini kita ambil dari 1x ditambah dengan 5y ditambahkan dengan 4z sama dengan 13. Baris keduanya yaitu 4x ditambah dengan 3y ditambah dengan 1z sama dengan 7. Kemudian baris ketiganya yaitu 1x ditambah dengan 2y ditambah dengan 3z sama dengan 20. Lalu langkah pertamanya yaitu menyusun matriks, koefisien, dan vektor konstanta. Yang mana matriks A-nya itu 154, 431, 123 ini kita anggap sebagai matriks koefisien. Kemudian W-nya ini kita ambil dari yang paling akhir yaitu kolom keempat yang mana di sini ada 13, 7 dan 20 itu sebagai vektor konstanta. Kemudian langkah keduanya yaitu menyelesaikan sistem linear menggunakan rumus normal equation A transpose A hasil AX gitu kan dengan sama dengan A transpose W. Jadi kita hitung matriks A yang terlebih dahulu yang mana di sini A dikali dengan A transpose. Lalu A ini kita transposkan menjadi awalnya yang awalnya 154, 431, 123 ini kita ubah jadi 154 ini kolom ini kita ubah menjadi baris yaitu 154. Kemudian 431 ini awalnya kolom kita ubah menjadi awalnya baris kita ubah menjadi kolom yang mana 431. Lalu 123 ini kita ubah jadi baris 1, 2, dan 3. Kemudian kita hitung perkaliannya. A transpose dikali dengan A itu 141, 532, 413 itu dikali dengan 154, 431, 123. Itu caranya. 1 dikali dengan 1, 1 dikali dengan 1 ini, 4 dikali dengan 4, yang mana di sini baris dikali dengan kolom. Baris ini kan 141. Nah, kolom itu, salah. Maaf, 141 ini kan sebagai baris, kemudian 141 ini sebagai kolom. Jadi, baris dikali dengan kolom. Yang mana 1 dikali dengan 1, 4 dikali dengan 4, 1 dikali dengan 1. Lalu selanjutnya yang di samping, 1 dikali dengan 5, 4 dikali dengan 3, 1 dikali dengan 2. Lalu yang di samping baris sampingnya yaitu baris ketiga, kita ambil 1 dikali dengan 4, 4 dikali dengan 1, 1 dikali dengan 3. Begitupun seterusnya. Lalu kita dapatkan 1 dikali 1 sama dengan 1, 4 dikali dengan 4 sama dengan 16, 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian di sini 1 kali 5 itu sama dengan 5, 4 kali 3 sama dengan 12, 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4, 4 kali 1 sama dengan 4, 1 kali 3 sama dengan 3. Lalu hasil dari matriksnya yaitu langsung saja 18, 19, 11 sebagai baris pertama, 19, 38, dan 29 sebagai baris kedua, 11, 29, dan 26 sebagai baris ketiga. Kemudian langkah ketiganya yaitu A transpose dikali dengan W. W ini kan kita ambil pada kolom keempat yang mana 13, 7, dan 20. Jadi transposan ini 141, 532, 413 ini dikalikan dengan 13, 7, dan 20. Caranya sama saja, baris dikali dengan kolom. Gimana? Di sini kolomnya, barisnya hanya satu.
kolomnya hanya satu. Jadi, 1 dikali dengan 13, 4 dikali dengan 7, 1 dikali dengan 20. Begitupun seterusnya. 5 dikali 13, 3 dikali dengan 7, 2 dikali dengan 20, 4 dikali dengan 13, 1 dikali dengan 7, 3 dikali dengan 20. Nah, maka hasil ini kita jumlahkan. 1 dikali 13 sama dengan 13, 4 dikali 7 sama dengan 28, 1 dikali 20 sama dengan 20, lalu 5 dikali dengan 13 sama dengan 65, 3 dikali 17 sama dengan 21, lalu di sini 2 dikali 20 itu 40, 4 dikali dengan 13 sama dengan 52, 1 dikali 7 sama dengan 7, 3 dikali 20 sama dengan 60. Maka kita dapatkan A transpos dikali Y-nya itu dapatlah matriks 6112611119. Kemudian langkah keempatnya kita selesaikan. A transpos dikali A X ini maksudnya kali dalam ya, teman-teman. Sama dengan A transpos dikali W, yang mana di sini kita sudah mendapatkan A transpos dikali A itu kita dapatkan tadi, yaitu 18, 19, 11, 19, 38, 29, 11, 29, 26. Ini baris pertama kita anggap X, baris kedua kita anggap Y, kemudian baris ketiga kita anggap Y, Z. Lalu di sini kita kan sudah mendapatkan A transpos dikali W itu, yaitu 61, 126, 119. Kemudian kita menggunakan eliminasi Gauss. Kita bentuk matriksnya terlebih dahulu, yaitu menggunakan matriks augmentasi. Kemana kita gabungkan tanpa adanya X, Y, Z ini. Seperti ini. 18, 19, 11, 61, 19, 38, 29, 126, 11, 29, 26, 119. Kemudian kita hitung menggunakan OB, yang mana di sini kita ambil baris pertama dikali dengan baris kedua. Kita ubah saja. Baris pertama kan 18, baris kedua itu 19, kita ubah jadi 19 dibagi 19 per 18. Kemudian kita kalikan. Ini untuk mencari baris keduanya, yaitu 19 per 18 dikali dengan 18. 18 ini baris ke satu, di mana baris kedua dikali dengan baris pertama. Jadi, 19 per 18 ini dikali dengan 18, dan 19 dikali dengan 19 per 18 dikali dengan 19, 19 per 18 itu dikali dengan 11, 19 per 18 itu dikali dengan 61. Lalu hasilnya ini 19 per 18 dikali dengan 18 itu hasilnya akan menjadi 0. Kenapa jadi 0? Karena, nah, ini hasilnya akan jadi 19 karena ini kan sama 18 dikali dengan 18. Jadi kita coret saja, maka hasil akhirnya akan 19. Kemudian 19 per 18 dikali dengan 19 itu yaitu 20.00556. Lalu 19 dikali dengan 19 per 18 dikali dengan 11 pada baris pada kolom ketiga itu hasilnya yaitu 11,6111. Kemudian pada kolom keempat itu kan ada 19 per 18 dikali dengan 61, maka hasilnya akan menjadi 63,3889. Kemudian kita kurangkan dengan baris kedua. Kita kurangkan dengan baris kedua itu maksudnya
Hasil yang kita sudah kalikan ini kita kurangkan dengan baris kedua yang mana kita kurangkan dengan 19, 38, 29, dan 126. Jadi hasil ini kan hasil kolom pertama itu 19. Jadi 19 dikurang dengan 19 pada kolom kedua. Kolom pertama baris kedua itu hasilnya akan menjadi 0. Kemudian 38 dikurang dengan hasil yang kita tadi, 38 dikurang dengan 20,0556, maka hasilnya akan menjadi 17,9444. Lalu 29 dikurang dengan 11,6111, hasilnya akan menjadi 17,3889. Lalu selanjutnya yaitu 126 dikurang dengan 63,3889 itu yaitu 61,6111. Lalu kita masukkan ke matriks awal. Tadi kan kita mengubah cuman baris kedua. Maka hasil matriksnya yaitu 18, 19, 11, 61 ini tetap. Kemudian baris keduanya akan berubah menjadi 0, 17,9444, lalu 17,3889, selanjutnya yaitu 61,611. Nah, kemudian baris ketiganya tetap, yaitu 11, 29, 26, dan 119. Kemudian di sini kita akan mengubah baris ketiganya. Baris ketiganya kita ambil baris ketiga dikali dengan baris satu, baris pertama, yang mana di sini kita ubah jadi pangkat, yaitu baris ketiganya 11, baris pertamanya 18. Jadi 11 per, kita ubah jadi per. Jadi, maaf, kita ubah jadi per 11 pada baris ketiga per 18 pada baris ke pertama. Jadi 11 per 18 dikali dengan 18 ini pada baris pertama. Jadi 11 per 18 dikali dengan 18, 11 per 18 dikali dengan 19 pada kolom kedua, kemudian 11 per 18 dikali dengan 11 pada kolom ketiga, kemudian 11 per 18 dikali dengan 61 pada kolom keempat. Yang mana di sini hasil perkaliannya yaitu 11 per 18 dikali dengan 18 itu 11. Kenapa jadi 11? Ini jadi 18 ini kita coret, maka hasilnya akan menjadi 18. Caranya sama saja seperti yang tadi. Kemudian hasil dari ini kita kurangkan dengan baris ketiga. Baris ketiganya adalah 11, 29, 26, dan 119. Lalu hasilnya baris ketiga dikurangkan dengan hasil penjumlahan yang ada di atas ini. Jadi 11 dikurang 11 sama dengan 0, 29 dikurang dengan 11,611 sama dengan 17,3889. Lalu untuk kolom ketiganya yaitu 26 dikali dengan 6,7222 sama dengan 19,2778. Selanjutnya pada kolom keempat yaitu 114 dikurang dengan 37,2778 itu hasilnya 81,7222. Lalu kita akan mendapatkan matriksnya seperti ini. Yang mana baris pertama tetap, baris kedua berubah, baris ketiganya berubah juga menjadi 0, 17,3889, 19,2778 ini kolom ketiga, dan 81,2722 ini kolom keempat. Kemudian kita ubah lagi baris ketiganya. Ini kan tadi baris ketiga ini 17,3889 ya. Ini baris ketiga dikalikan dengan baris kedua. Jadi
Baris ketiga ini kita perkan dengan baris kedua yang mana? Baris kedua ini, jadi 17,3889 per 17,9444. Mana di sini kita akan mengubah kolom kedua pada baris ketiga ini menjadi 0. Yang mana di sini 17,944 per 17,3889 dikali dengan kolom kedua. Dikali dengan kolom kedua baris kedua yaitu 17,9444. Selanjutnya caranya sama saja seperti ini, maka hasil yang akan kita dapat ini. Lalu kita kurangkan dengan baris ketiga. Baris ketiganya adalah 0, 17,3889, 19,2778, 81,7222. Lalu hasil dari 17,944 per 17,3889 dikali dengan 17,944. Kita coret. Ini kan jadi ini saja yang ketinggal. Jadi 17,3889 dikurang dengan 17,3889 sama dengan 0. Kemudian untuk baris ketiga, untuk kolom ketiganya yaitu 19,2778 dikurang dengan 16,4895. Hasilnya yaitu 2.002,4283. Kemudian 81,72222 ini di kita dapatkan di kolom keempat ya teman-teman. Kolom keempat dikurangkan dengan hasil yang ada di sini, karena kolom keempat juga. 81,222 dikurang dengan 59,7395 hasilnya akan menjadi 21,9827. Jadi matriks yang kita dapat adalah 18, 19, 11, 61 pada baris pertama, 0, 17,9444, 17,3889, 61,611, 0, 0, 2,4283, 219827. Kemudian kita substitusikan balik ya. Substitusikan balik baris ketiga. Baris ketiga ini seumpama Z, yang mana Z-nya ini kita dapatkan tadi yaitu 2,4283. Nah, Z di sini ada juga 21,9827. Jadi, 21,9827 dibagi dengan kolom ketiga yaitu 2,4283 hasilnya akan menjadi 9,0714. Lalu baris kedua yaitu kita umpamakan dengan Y. Y-nya yaitu 17,944. Lalu ditambahkan dengan Z yang ada di, lalu kita umpamakan dengan Z dengan Y juga yang mana di sini 17,3889. Lalu kita tambahkan 17,944 ditambahkan dengan 17,9889 hasilnya akan menjadi 616111. Kemudian 17,944 itu sebagai Y ditambahkan dengan 17,3889 kita kalikan dengan hasil Z ini tadi, yaitu 9,0714. Maka sama dengan 616111 ini kita turunkan ke bawah. Lalu kita turunkan ke bawah lagi 17,944 ditambahkan dengan ini 157592 ini kita dapatkan dari 17,3889 dikali dengan 9,0714.
0,714 itu ini 157,592. Lalu 6161-nya kita turunkan ke bawah. 17,44-nya ini kita turunkan ke bawah ya teman-teman. Jadi 157,597 dikurang dengan 61,6111 itu hasilnya akan menjadi -95809 ini sebagai Y. Jadi hasil yang ada di sini kita bagikan dengan Y yang awal tadi. Jadi -5,98009 dibagi dengan 17,9444 hasilnya akan menjadi -53871. Kemudian untuk baris ke-1 atau baris pertama ini kita umpamakan sebagai X. Yang mana di sini adalah 18X ditambah dengan 19Y tambah 11Z sama dengan 61. Jadi 18X ditambah dengan 19 dikali dengan Y. Y ini kan kita sudah mendapatkan yaitu -5,3871 ditambahkan dengan 11 dikali dengan Z. Z-nya tadi kita sudah mendapatkan yaitu 9,0714 sama dengan 61. Jadi, di bawahnya 18X dikurang, ini kan min. Nah, kita ubah plus ketemu min akan menjadi min. Jadi, 19 dikali dengan -5,3871 itu hasilnya akan menjadi 101,785. Kemudian kita tambahkan 11 dikali dengan 9,0714 itu hasilnya akan menjadi 99,785 sama dengan. Kemudian 61 ini kita turunkan ke bawah. Selanjutnya yaitu 18 dikurang dengan 2 ini 101,785 ditambahkan dengan 99,785 ini hasilnya akan 2. Kemudian 61-nya kita turunkan. Kemudian X ini kita dapatkan 61 kan ditambah dengan 2 hasilnya 63. Nah, jadi 63 dibagi dengan 18 hasilnya akan menjadi 3,5. Maka X yang kita dapatkan adalah 3,5 sebagai X, min 5,3871 sebagai Y, 9,0714 sebagai Z. Kemudian langkah 5-nya itu kita menggunakan proses Gram-Schmidt untuk mencari basis ortonormal. Nah, ortonormal ini kita dapatkan itu itu A-nya itu 154, 431, 123, dan A1. A1 ini itu kita mengambil dari kolom pertama yang mana kolom pertama ini 1, 1. Kemudian A2-nya kita ambil dari 532, A3-nya itu 4, 1, 3. Kemudian langkah satunya kita ubah. Langkah satunya yaitu vektor U1 sama dengan vektor A1 matriks 1, 1. Lalu kita hitung normnya, yaitu basis U1 sama dengan akar dari 1/2 ditambahkan dengan 4/2 ditambahkan dengan 1/2. Yang mana di sini akarnya akan menjadi 1/2 sama dengan 1, 4/2 itu sama dengan 16, dapat 16 itu 4 dikali dengan 4, maksudnya kayak gitu. Jadi 16, jadi 1/2 sama dengan 1. Jadi akar dari ini, dari norm U1-nya itu 18. Oke. Kemudian S1-nya itu U1 dibagi dengan norm
U2. Yang mana di sini U1-nya ada 1 dibagi dengan akar 18 dikalikan dengan 141. Oke, hasilnya akan menjadi ini. 1 akar 18 dikali dengan 1 sama dengan 0,235957. 1 per akar 18 dikali dengan 4 sama dengan 0,9428. Kemudian 1 per akar 18 dikali dengan 1 hasilnya yaitu 0,2357. Kemudian untuk langkah 2-nya yaitu kita akan mencari U2. U2 ini kita dapatkan dari A2 dikurang dengan Proj U1 dikali dengan A2. Mana A2 dikali U1 per U1 dikali U1 dikali dengan U1. Kita hitung. A2, U1. Yang mana di sini kita ambil dari 532 ini. 5 dikali dengan 1, ditambahkan dengan 3 kali 4, ditambahkan 2 dikali 1 itu. 5 kali 1 sama dengan 5, 3 kali 4 sama dengan 12, 2 kali 1 sama dengan 2 sama dengan 19. U1-nya kan kita sudah mendapatkan 18 ya. Jadi, approach-nya yaitu 19 per 18 U1. Kemudian, 19 per 18 U1 itu maksudnya kita ambil dari kolom 1, yang mana kolom 1 tersebut tadi kita dapatkan 1 per 1. Jadi, 19 per 18 dikali dengan 1, hasilnya akan 19 per 18. 19 per 18 dikali dengan 4 sama dengan 78 per 18. 19 per 18 dikali dengan 9 dikali dengan 1 itu 19 per 18. Kemudian kita kurangkan U2. A2 ini dikurangkan dengan Proj 532. Proj. Nah, jadi sama dengan 532 dikurangkan dengan hasil yang ada di sini tadi. 532 dikurangkan dengan 19 per 18 itu sama dengan 5 dikali 18 itu 90. 3 dikali dengan 18 itu sama dengan 54. 2 dikali dengan 18 itu 38. Jadi 90 dikurang dengan 19 per 18. Kita samakan penyebut sebelumnya. Kemudian kita kurangkan hasil dari sama penyamaan penyebut tadi. Kita kurangkan dengan 19 per 18. 78 per 18. 19 per 18. Maka hasilnya akan menjadi ini. 91 dikurang 19 per 18 itu sama dengan 71. 54 kurang 78 per 18 itu sama dengan min 22. 38 per 19 per 18 itu sama dengan 17. Kemudian 1 per 8 plus ini kan kita nggak mendapatkan ya. Jadi 1 per 18 ini dikalikan dengan 71 min 2, 17 itu hasilnya akan menjadi 71 per 18 min 22 per 18, 17 per 18. Kemudian kita hitung normnya, yang mana kita akarkan, hasil yang ini kita akarkan jadi pangkat 2. Akar, kemudian kita pangkatkan ini menjadi pangkat 2. Yaitu akar 71 per 18 pangkat 2, ditambahkan min 22 per 18 pangkat 2, ditambahkan 17 tambah 18 pangkat 2. Nah, mana di sini 1 per 18-nya tetap kita kalikan ini tadi 71 per ini dapat 71 pangkat 2, min 22 per 18 pangkat 2 itu sama dengan 22 pangkat 2.
17 per 18 pangkat 2 itu sama dengan 17 pangkat 2. Sama dengan 1/18. Jadi 71/2 itu hasilnya akan menjadi 5041. Kemudian 22/2 itu 480. Kemudian 17/2 itu kita dapatkan 289. Jadi ya hasil ini kita jumlahkan 1/18, kita jumlahkan akar yang kita dapatkan yang ada di sini menjadi 5814. Jadi 1/18 sama dengan 5 akar 5814 itu sama dengannya 3760 per 18. Jadi 3760 per 18 itu dibagi dengan 18 hasilnya akan menjadi 4,435. Mana sini kita mencari E2-nya. E2-nya ini kita dapatkan satu ini sebagai rumus, kemudian norm vektor U2 atau ortogonal dari U2 itu kita ambil dari yang ada di sini 4000 4435, yang mana 1 dikali dengan 4,435 itu dikali dengan 71/18 sama dengan 0,93/12. Kemudian 1/4,435 dikali dengan min 22/18 itu sama dengan min 0,2885. Kemudian yang terakhir yaitu 1 dikali dengan 4,433 dikali dengan 71/18 itu sama dengan 0,02230. Kemudian langkah tiganya yaitu kita akan mengambil dari rumus U3 sama dengan A3 min proj U1 A3 min proj U2 A3. Mana A3-nya kan dari sini kita sudah dapatkan yaitu 413. Kemudian U1-nya ini kita sudah dapatkan juga yaitu 141. U2-nya kita pun sudah mendapatkan juga tadi yaitu 71/18 min 22/18 17/18. Kemudian kita proyeksikan A3 ke U1. Karena A3, U1 itu 4 dikali 1 ditambahkan dengan 1 kali 4 ditambahkan 3 kali 1. Yang mana hasilnya adalah 4 ditambah 4 tambah 3 sama dengan 11. U1-nya kan tadi kita sudah mendapatkan 18 ya. Jadi 18 itu kita taruh di bawah. 11 dibagi dengan 18 U1. Lalu kita proyeksikan 3 ke U2. U2-nya itu sama dengan 1/18 ini dikali dengan U2, yang mana U2-nya adalah 71 min 22 17 itu. Kemudian kita kalikan kita kalikan 4 dikali dengan 71/18 ditambahkan dengan 1 dikali dengan min 22/18, kemudian ditambah 3 dikali dengan 17/18, maka hasilnya kita jumlahkan 284 dikurang dengan 22 ditambahkan dengan 51/18 itu hasilnya itu 313/18. Kemudian kita hitung panjang kuadratnya yang mana di sini kita mendapatkan 71/18 pangkat 2 ditambah sama dengan ditambahkan min 22/18 pangkat 2 ditambah 17/18 pangkat 2. Yang mana di sini kita akan mendapatkan 50,41 500
41 ditambah 484 tambah 289 dibagi dengan 324. Yang mana di sini penjumlahan hasil akhirnya itu 58 per 58 508 5.814 per 324. Kemudian kita proyeksikan proyek U2-nya dikali dengan A3. Yang mana di sini adalah 313 dibagi dengan 18. Kemudian yang ini per 5.814 per 328 dikali dengan U2. Dikali dengan U2 ya. Jadi 313 per 18 dikali dengan 324 dikali per 5814 U2. Mana K dikali dengan U2 hasilnya adalah 0,969. Kemudian U2-nya adalah, ini kan kita sudah mendapatkan ya, 1/18 dikalikan dengan 71 min 22, 17 itu sama dengan K dikali U2. U2-nya kan kita sudah mendapat K dikali U2, tadi kan kita sudah mendapatkan yaitu 0,969 dikalikan dengan 1/18 dikali dengan 71 min 22 dengan 17. Kemudian U1-nya yaitu 11/18. Ini kan kita sudah mendapatkan tadi dikali dengan U1 yaitu 141 yang mana hasilnya di sini akan menjadi 11/18. 11/18 dikali 4 yaitu 44/18. 11/18 dikali dengan 1 sama dengan 11/18. Kemudian kita normalisasikan E3-nya, yang mana di sini U3 dibagi dengan vektor ortogonal dari U13, yaitu vektornya U13 akar dari min 2 min 1,2713 pangkat 2 ditambahkan dengan min 0,7634 pangkat 2 ditambahkan dengan 4,3276 pangkat 2, yang mana di sini hasilnya akan menjadi akar dari ini kita hasilkan yaitu 1661,62 ditambahkan dengan 0,5828 ditambahkan dengan 18,7292 hasilnya akan menjadi akar 20,92,82. Lalu kita bulatkan atau kita mudahkan lagi 20,9282 itu hasilnya akan menjadi akar dari 20,9282 itu akan menjadi 4,5758. Kemudian E3-nya 1 dibagi dengan 4,5758 ini dikali dengan hasil yang ada di sini tadi, yaitu min 1,2713 min 0,7634, 43276, hasilnya akan menjadi min 0,2782, 0 min 0,1669, 0,9496. Maka hasil akhir basis ortonormalnya dari S1, E2, dan E3-nya adalah S1 yaitu 0,2357, 0,9428, 0,2357, dan E2-nya yaitu 0,9312, min 0,2885, 0,2230. Lalu E3-nya yaitu min 0,2781, min 0,1669,
0,9459. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari soal nomor 2. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.